Sesungguhnya, kisah sejarah Nabi Zulkifli tidak banyak diuraikan dalam Al-Quran. Hanya terdapat 2 ayat yang menyebutkan namanya, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 85 dan surat Sa'ad ayat 48. Al-Hafiz Ibnu Katsir, dalam bukunya yang terkenal, Kisah Para Nabi dan Rasul, menempatkan Nabi Zulkifli pada urutan ke-12 di antara para nabi. Beliau berada tepat setelah Nabi Ayub, yang menurut beberapa sumber, adalah ayah dari Nabi Zulkifli. Walaupun begitu, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap status kenabian Nabi Zulkifli. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Najih, meriwayatkan dari Mujahid, ia bukanlah seorang nabi, melainkan seorang yang saleh dan hakim yang adil. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Muhammad bin Jarir at-Tabari. Beliau menganggap Zulkifli sebagai seorang yang baik dan sabar, yang selalu menolong kaumnya dan membela kebenaran, meskipun beliau tidak menganggap Zulkifli sebagai seorang nabi. Akan tetapi, sebagian ulama dan fuqaha berpegang pada penjelasan Al-Quran akan Nabi Zulkifli. Ibnu Katsir menyatakan, sanjungan Al-Quran kepada Zulkifli bersamaan dengan para nabi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi, kata Ibnu Katsir. Menurut versi lain, beliau merupakan seorang nabi bagi penduduk Suriah dan sekitarnya. Bahkan beliau juga sosok yang membangun kota Kifl di Irak. Sebagian besar literatur sejarah mengukuhkan pendapat Ibnu Katsir bahwa beliau adalah putra dari Nabi Ayub, dan ibunya bernama Rahmah. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Basyar merupakan satu-satunya orang yang selamat dari reruntuhan rumah yang menewaskan semua anak Nabi Ayub. Dia mewarisi sifat mulia ayahnya, yakni sabar, adil, dan teguh dalam pendirian. Dan, ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Qs An-Anbiya 85-86. Beliau selalu mampu memegang amanat dan janji dengan teguh. Sejak kecil hingga dewasa, Basyar tidak pernah berbohong kepada siapapun. Semua janjinya selalu ditepati dengan penuh tanggung jawab. Kepribadiannya yang jujur dan dapat dipercaya ini menumbuhkan simpati dan rasa hormat dari banyak orang di sekitarnya. Selain itu, masyarakat juga mengenalnya sebagai seseorang yang selalu bertingkah laku baik dan benar. Sikap dan pendiriannya sangat teguh dan tidak mudah goyah. Beliau hidup di sebuah negara yang dipimpin seorang raja yang arif dan bijaksana. Sumber yang kami dapat menyebutkan sebagai Raja Ilyasa, Nabi Ilyasa AS. Sementara Ibnu Katsir menuliskan Raja Al-Yasa. Pada suatu masa, Raja Ilyasa sudah mulai merasakan usia senjanya. Kegelisahan menyelimuti hatinya setiap hari, karena belum menemukan calon pengganti yang pantas untuk meneruskan kepemimpinannya. Dengan penuh kebijaksanaan, Raja Ilyasa akhirnya memutuskan untuk mengadakan semacam sayembara. Suatu hari, Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya, siapakah yang sanggup menerima 3 permintaanku, yakni sanggup berpuasa di siang hari, salat di malam hari, dan berlaku sabar, menahan amarah. Tiada seorang pun yang berani menjawab tantangan tersebut. Namun, akhirnya seorang anak muda bernama Basyar mengacungkan tangan dengan penuh keyakinan. Dia berkata, "Saya wahai Raja." Raja terkesan oleh keberanian dan keyakinan Basyar, kemudian menunjuknya sebagai penggantinya. Sejak saat itu, Basyar dikenal dengan sebutan Zulkifli, yang berarti sanggup, sebagai pengakuan atas kesediaannya untuk memikul tanggung jawab besar tersebut. Setelah menjadi raja, Zulkifli tetap hidup dengan kesederhanaan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak pernah melalaikan janjinya kepada rakyatnya. Di waktu malam, ia tekun beribadah, sementara di waktu siang, ia berpuasa. Selain itu, Zulkifli juga menjalankan tugasnya sebagai hakim dengan penuh keadilan, selalu memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya. Nabi Zulkifli bekerja hampir tidak mengenal waktu, pagi, siang, maupun malam. Seluruh
seluruh kebutuhan dasar rakyat dipenuhi. Urusan-urusan mereka diselesaikan secara adil,